Pada zaman dahulu di negeri antah berantah hiduplah pasangan suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan makan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk karena dahulu ia di keindraan waktu menjadi raja ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Jika Tuan punya belas dan kasihan, berikan saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan. Si miskin pun heran karena biasanya ia dipukul hingga dilempar kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu, di dalam hatinya ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang sangat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam baginda. Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kau mau?" Si miskin pun menjawab sambil "Tuanku, bersujud, ampunilah hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku." "Apa yang kau lakukan dengan buah mangga itu?" "Dimakan, Tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga. 3 bulan kemudian sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang menghitam Selama itu. istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan padanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan anak dan itu tata. diberi nama Marakarma, yang artinya anak itu dalam kesulitan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan Jika berseru, kau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkanlah negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri, rakyat, dan Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja dan istrinya Indra berganti nama Angkasa. menjadi Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.